Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UKK, kembali lagi di podcast inspiratif Universitas Kafurifan Kediri. Bersama saya, Serly Otapiola, yang akan menemani kalian dalam obrolan yang penuh wawasan hari ini. Nah, tema hari ini akan sangat menarik nih teman-teman. Kita akan mengenal lebih dekat tentang program studi agroteknologi dan perannya untuk pertanian masa depan. Seperti yang kita ketahui, pertanian adalah salah satu tulang punggung bagi kehidupan dan juga perekonomian bangsa. Namun, di era modern sekarang, pertanian tidak hanya melulu tentang cangkul dan juga sawah, tetapi dunia yang penuh inovatif yang memadukan antara nilai, teknologi, dan juga kreativitas. Nah, untuk tema yang sangat menarik hari ini, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa nih teman-teman. Ibu Zain, Kepala Program Studi Agroteknologi Universitas Kahuripan Kediri. Selamat datang Ibu Zain, bagaimana kabarnya? Halo, selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah baik hari ini. Cukup mendung ya? Iya, mendung banget nih. Iya. Biar sobat UKK kita lebih kenal dikit lagi dengan Ibu Zain, bisa dong Ibu memperkenalkan diri lagi, Bu. Oke, makasih ya, Felicer. Shirley, saya harus panggil Shirley? Ya, Shirley saja. Shirley saja. Bukan nama panjang ya? Bukan kepanjangan nanti, Bu. Udah ya. Mulai waktu durasi. Oke, halo, nama saya Zain Rizky Agung Maulidia, biasa dipanggil Bu Zain, akrabnya di UKK, Universitas Kahuripan Kediri. Saya dari program studi agroteknologi Universitas Jember, lulusannya S1 dan S2. Kemudian saya di sini baru dari 2025 ya sekarang. Iya, Ya, saya dari 2020 ini. masih baru ini, Bu. Masih baru tapi cukup untuk memberikan kalian beberapa tips and tricks. Cukup milenial untuk petani saat ini. Cocok sih ini, Bu. Oke, semoga ya. Iya, nah sebelum lanjut lebih dalam Ibu, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit mungkin dari perjalanan, pengalaman, atau peran Ibu selama menjadi kepala program studi agroteknologi di UKK ini, Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama cukup inti sekali. Oke, sebenarnya saya juga agak deg-degan ini. Saya belum pernah ya. Nanti sekali ini hostnya. Oke, dari peran pengalaman, menurut saya Dini sebagai kepala program studi agroteknologi cukup berkesan. Jadi universitas kita memberikan banyak ruang untuk saya yang tergolong mungkin masih baru, dan alhamdulillah diberikan kepercayaan yang besar untuk membawa satu kendaraan yang besar agroteknologi ya, dengan mahasiswa yang sangat unik tapi juga cukup pintar, mau berkembang juga mau berusaha. Saya bersyukur sekali perjalanan yang berterima kasih dengan kampus, berterima kasih dengan seluruh sivitas, sangat membantu, bekerja sama kompak sekali. Sepanjang perjalanan tidak ada kesulitan yang berarti karena kita semua bisa menopangnya bersama. Itu kuncinya. Iya, jadi selama perjalanan menjadi kepala kaprodi sejauh ini kenapa bisa baik-baik saja, karena memang ditopang bersama. Jadi ini juga ya Cocok. ya, ibarat kita membawa mobil, nyetir, ada yang saya sebagai supirnya, tapi ada yang navigatornya. Ya, jadi nanti kalau misalkan kita, oh awas awas, ada yang mengingatkan, ada lampu stopnya. Syukur saya sangat oke. Jadi alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya. Nah, kayaknya tapi ya Bu ya, teman-teman kita itu masih banyak yang bingung. Sebenarnya di prodi agroteknologi itu mempelajari apa aja sih Bu? Apakah hanya seputar cangkul-cangkul aja atau ada aspek teknologi dan manajemennya juga? Oke, terima kasih. Di agroteknologi itu sebenarnya komben, ada ada teknologi. Dua kata ya. Ya, dua kata. Agro sendiri itu adalah pertanian. Jadi
Sebenarnya agroteknologi itu ilmu pengembangan, sains terapan, yang dulunya kita mungkin kenal ada ilmu tanah, ilmu agronomi, kemudian ada ilmu proteksi. Nah, itu digabungkan menjadi satu, kemudian, diselipkan penggunaan teknologi. Jadi pertanian sekarang itu bukan pertanian yang saya hanya mengenal di lapangan, saya hanya mengenal iya, saya hanya mengenal campur, cara mengolah tanah seperti ini, tidak. Jadi, di agroteknologi itu kita belajar banyak hal. Pertanian itu tidak hanya sekitar lahan, tapi kita juga punya pertanian modern. Iya, ada bioteknologi juga. Jadi, kita banyak berkembang sejauh ini. Dunia pertanian itu tidak semonoton yang dibayangkan, tidak seperti zaman dulu. Jadi Ya tradisional gitu iya, Kak ya. kita jadi sangat bisa berkembang dengan penggunaan teknologi-teknologi itu. Ada pemuliaan juga banyak sekali. Baik sekali, berarti sekarang sudah memasuki era pertanian modern ya Bu ya? Iya, betul. Tentunya ya di era sekarang ini pasti muncul banyak sekali tantangan-tantangan baru, mungkin seperti dari perubahan iklim ataupun ketahanan pangan atau penggunaan perubahan teknologi baru. Nah, itu bagaimana sih Bu relevansinya agroteknologi dalam menghadapi tantangan-tantangan itu di pertanian sekarang ini? Oke, sangat relevan. Jadi agroteknologi ini kita tidak hanya mengajari, mahasiswa untuk bagaimana pertanian berjalan, tapi bagaimana inovasi dan pengembangan. Kita tidak dicetak sebagai seseorang yang hanya tahu ABC, tapi kita juga dituntut untuk nalar. Jadi di situ pengembangan dan inovasi kreativitas mahasiswa akan berjalan. Penggunaan teknologi, untuk mendukung ketahanan pangan, penciptaan varietas baru, kemudian pengembangan sistem pertanian yang dulunya mungkin kita tahunya tanam padi ya sudah tanam padi 3 kali 3, 4 kali 3. Sekarang ada yang dipisah, ada yang diberikan jarak, ada yang kemudian diberikan sistem namanya agroforestry untuk keberlanjutan. Jadi setiap pertanian di wilayah itu sangat unik. Wah, banyak sekali ya Sangat banyak. Iya, cakupan agroteknologi itu kita tidak bisa mengeneralkan semua wilayah tepat harus seperti ini. Keunikan pertanian itu seperti itu. Untuk mendukung ketahanan pangan itu tidak hanya monoton kita harus tanam beras sekian sekian sekian, tapi kita juga bisa mengembangkan padi itu bagaimana mungkin satu bisa produksinya lebih tinggi dengan masa panen yang lebih singkat, atau mungkin di satu sisi kita bisa menambah perlindungan tanamannya, proteksinya ditambah. Jadi yang selama ini, "Oh Bu, padi saya terkena penyakit dimakan wereng mau panen, akhirnya saya gagal panen." Kita bisa menghindari itu. Jadi itu juga bentuk mendukung ketahanan pangan program pemerintah. Tidak hanya dari segi panennya, tapi perlindungannya bagaimana, perawatannya bagaimana, juga sistemnya untuk memaksimalkan pengisian gabah itu bagaimana. Itu kalau pertanian tadi. Nah, jadi memang agroteknologi itu sangat menjawab sekali ya permasalahan-permasalahan nyata yang sering terjadi ya Bu ya. Jadi inovasi ini sangat diperlukan sepertinya dalam dunia pertanian sekarang ini. Nah, kalau di prodi agroteknologi khususnya Universitas Polri Kediri, adakah mungkin dari riset atau program unggulan yang sedang dilaksanakan atau dijalankan Bu? Oke, sejauh ini kami masih dalam tahap kerjasama. Jadi kita memperluas bentuk kerjasama bersama. Sorry sebentar. Maaf. Oke. Sejauh ini kami memperluas beberapa kerjasama, salah satunya bersama Pemkab Malang, Pemkab Kediri juga. Jadi beberapa dengan swasta, dengan beberapa petani milenial, juga pengembangan petani binaan dari PPL, dari pemerintah, dari Dinas Pertanian, maaf. Jadi sejauh ini riset-riset kita berkenaan dengan pengembangan varietas, kemudian bagaimana pengaruh pupuk ini bisa efektif, bagaimana itu berjalan. Sejauh ini kami bekerja sama dengan beberapa instansi lain. Jadi Kolaborasi ya Bu? ya, jadi ketika kita mendapatkan inovasi itu tidak hanya tenggelam di universitas, tapi juga
bisa dikolaborasikan. Mungkin dari instansi memiliki beberapa ide yang lain atau beberapa pengembangan varietas yang berpotensi untuk kita kembangkan atau mungkin uji wilayah. Jadi sejauh itu kita banyak berkolaborasi untuk riset, ya banyak pengembangan varietas. Oke, nah itu dia Sobat UKK. Jadi di dalam pendidikan itu kolaborasi dan kerjasama itu sangatlah penting. Dari sana kita jadi bisa sharing satu sama lain ya Bu ya sekali. Jadi saling bertukar ilmu dan juga pengalaman mungkin. Nah, kalau untuk mahasiswanya sendiri Bu, ada nggak sih kegiatan nyata dalam kegiatannya itu mereka ikut berkontribusi dalam mungkin penelitian ataupun praktik kerja lapangannya Bu? Oke, terima kasih. Untuk praktik kerja lapang sudah tentu masuk kurikulum ya. Jadi mereka diwajibkan untuk masuk melakukan itu. Jadi ada mereka yang memilih sendiri, ada kita yang menawarkan mau atau tidak di sini, dan di sini. Jadi kita mengarahkan, tapi kita juga membebaskan mahasiswa untuk mereka mungkin punya ide-ide, karena kita tidak bisa memperlakukan mahasiswa seperti anak sekolah. Kita punya inovasi dan perkembangan kreativitas masing-masing. Pikirnya juga sudah berbeda. Iya, betul. Pola pikir, kedewasaan, dan nalar juga berbeda. Jadi kita juga membebaskan mahasiswa apakah bersedia atau tidak, atau mereka punya pilihan lain untuk VKL. Begitu juga untuk riset. Jadi meskipun kita membukakan banyak kerjasama instansi, mereka tetap berpotensi untuk punya pilihan. Jadi memang mahasiswa itu tidak hanya mau belajar teori saja ya Bu ya, tapi memang ada praktik nyatanya, kerja nyatanya. Jadi mungkin mereka bisa melihat langsung lah kondisi di pertaniannya itu seperti apa, perubahannya, perkembangannya, lalu diolah jadi data gitu ya Bu ya kurang lebihnya. Nah sekarang itu mungkin ada juga isu-isu lingkungan nih Bu. Dalam mungkin isu lingkungan dampaknya cukup besar di dalam dunia pertanian. Nah menurut Ibu sendiri nih Ibu Zin, gimana sih perannya agroteknologi dalam menciptakan dunia pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan Bu? Oke, cukup visioner ya. Saya harus menjawab dari mana? Jadi untuk arah pengembangan pertanian ini cukup luas karena pertama kita sekarang yang sedang diarahkan banyak dikembangkan pertanian berkelanjutan. Juga ada pertanian di agroforestry, juga ada pertanian bioteknologi. Jadi bioteknologi pertanian ya. Kemudian ada juga di bidang bioenergi. Itu juga bentuk pengubahan. Jadi kita karena limbah pertanian itu cukup besar juga. Jadi kita menyumbang dampak di lingkungan itu cukup besar. Jadi ada bioenergi. Kemudian ada lagi ya banyak sistem. Kemudian ada pengembangan pertanian 4.0. Itu juga tuh apa itu Bu? Itu satu seperti visioner jangka panjang di 2030 kalau saya tidak maaf ya kalau misalkan saya tidak salah menyebutkan angka. Jadi itu target lebih jauh untuk pengembangan pertanian 4.0. Hampir sama dengan industri 4.0. Jadi ada di situ diharapkan ada keseimbangan lingkungan, kemudian ada keseimbangan sosial, ada keseimbangan ekonomi juga. Pengembangan inovasi berdasarkan kreativitas, tapi juga memperhatikan produksinya bagaimana, apakah itu aman untuk lingkungan, untuk pangan, kemudian untuk masyarakatnya bagaimana, apakah membawa kebermanfaatan, seperti itu. Jadi pengembangan pertanian itu karena kita manusia ini memanfaatkan alam, bagaimana alam ini bekerja sama dengan kita. Ya, dampingan terus ya kita. Iya, betul. Nah, akhir ini juga itu ada yang lagi booming ya Bu tentang anak muda yang menemukan bau Big Boss. Iya, itu pernah dengar. Soalnya lagi viral banget ini Bu. Penemuan baru, mereka memproduksi sebuah bahan bakar itu dari jerami, dari padi Bu, sisa-sisa padi. Kan itu sangat cocok ya dengan isu-isu sekarang. Soalnya ramah lingkungan gitu Bu, dan dinilai lebih bersih daripada solar pada umumnya. Oke, anggapan Bu bagaimana deh? Sejujurnya saya juga
baru mendengar hobi baru ini dia. Jadi sebenarnya sangat-sangat baru ya. Belum SDP-nya belum nyampe ini kita ya. Jadi alhamdulillahnya bisa kalau misalkan memang itu sudah diklaim dengan instansi yang legal yang bersertifikat memang berwenang untuk mengklaim itu bersih benar-benar maksudnya bersih daripada bahan bakar pada umumnya. Ya, Ibu sangat bersyukur sekali. Jadi memang limbah pertanian ini cukup besar jumlahnya. Cukup besar sekali. Iya, selama ini kan ada siklus biogeokimia. Kalau kita belajar di kelas ada siklus nitrogen, ada siklus fosfor, dan masih banyak lagi. Nah, itu juga salah satunya banyak ada di jerami. Jerami itu banyak menyerap. Jadi sejauh ini biasanya petani itu yang pertama pilihannya akan membenamkan jeraminya di lahan lagi. Jadi itu mengembalikan nutrisi yang diserap oleh tanaman kan itu dipakai untuk membangun jaringan tanaman itu sendiri. Setelah panen, kemudian residunya dikembalikan. Harapannya bisa dirombak. Itu ada salah satu caranya membenamkan. Kemudian ada yang dibakar. Jadi pilihan di lahan oleh petani sejauh ini tuh dibenamkan atau dibakar atau dikomposkan. Dikomposkan atau di POC namanya, di POC. Terus tiba-tiba ini muncul. Ya, kalau misalkan ada inovasi yang lebih lagi, karena ini juga ada plus minusnya, dibakar pun itu juga dia karbonnya juga bentuk karbonnya terbakar, tapi juga ada emisi lagi. Kalau Jadi peluang baru juga ini. betul sekali. Jadi kalau petani. iya, kalau misalkan itu berpotensi untuk dikembangkan, bagus sekali. Karena yang pertama dia sudah diklaim bersih, kemudian dia juga seandainya tidak ada residu yang berbahaya dari proses pengolahan jerami ke bahan bakar itu ya, itu akan bermanfaat sekali untuk kita. Itu setidaknya mengurangi, memperbaiki lapisan ozon kita. Ya memang keren-keren banget ya ini. Anak-anak muda sekarang itu memang pola pikirnya itu sudah luar biasa sekali ya. Banyak pengembangan teknologi. Tapi ini mungkin ya Bu ya, calon-calon mahasiswa kita itu masih ragu dan bingung. Nanti kalau misalkan join nih ke prodi agroteknologi setelah lulus, mereka bingung mungkin berkarir apa, apakah hanya ngarit di sawah atau facul-facul aja atau gimana. Soalnya kan mungkin ya rata-rata dari calon mahasiswa kita itu golongan Gen Z, Gen Alpha seperti itu ya. Itu kan mereka dikenal dengan gengsinya yang sangat tinggi ya Bu ya. Nggak mungkin takutnya nih nanti kalau join ke prodi agroteknologi setelah lulus mereka cuma macul di sawah. Nah itu kayaknya enggak sih ya Bu ya mungkin ya. Bukan, tentu saja tidak ke arah sana. Mungkin Ibu bisa lah kasih gambaran karir buat sobat UKK kita nih biar lebih tertarik lagi buat join ke prodi agroteknologi. Karirnya seperti apa kira-kira? Oke, nanti yang lain beda prodi nih. Bisa jadi. Oke, jadi profil lulusan kita yang pertama bisa ke arah riset pengembangan. Jadi pengembangan sistem pertanian seperti yang sudah saya katakan tadi, ada pengembangan sistem pertanian dia bisa mengarah ke riset, ke bioteknologi, kemudian pengembangan pupuk. Sekarang sedang mungkin sudah dipasarkan namanya pupuk nano, itu juga hasil pengembangan. Jadi banyak sekali riset inovasi yang bisa dilakukan itu di bagian researcher, peneliti. Kemudian yang kedua bisa sebagai petani milenial itu juga banyak. Jadi sejujurnya saya pertanian ya, saya lulusan pertanian dan saya tidak macul. Ya, saya membuktikan itu, saya tidak macul, saya tidak di sawah, walaupun saya memang turun ke sawah dan saya bersahabat dengan petani. Jadi bisa jadi pengajar seperti saya, kemudian di satu sisi juga bisa di perusahaan, bisa mendirikan perusahaan, mengembangkan benih. Pengembangan benih itu sangat prospek sekali karena petani kita juga sudah cukup sadar. Petani kita sudah cukup sadar untuk, oh iya ternyata perlu menggunakan bibit yang unggul dengan sifat-sifat yang baik, yang unggul. Itu ternyata mereka sudah cukup sadar dan pengembangan benih itu sangat besar kemungkinannya untuk dikembangkan lebih jauh lagi. Kemudian di benih perusahaan bisa mengembangkan sendiri
Di satu sisi juga bisa di perkebunan, karena kita pertanian itu luas, peternakan itu termasuk dalam pertanian dalam arti luas. Ada pertanian arti luas, ada pertanian arti sempit. Apa itu artinya? Jadi pertanian arti luas itu skupnya tidak hanya tentang tanaman, peternakan, perikanan itu juga termasuk. Iya, bahkan pertambangan itu bisa dimasukkan dalam pertanian arti luas, karena dia memanfaatkan suatu lahan untuk kepentingan manusia. Kalau pertanian arti sempit itu kita lebih ke budidaya tanaman. Jadi di situ. Jadi banyak sekali profil lulusan yang bisa digapai. Kita harus mengikis pemikiran kalau agroteknologi pertanian itu harus turun ke sawah. Nah, kita harus mengubah mindset itu. Sejujurnya itu mindset yang sangat salah. Jadi sekalipun kalian turun di sawah itu kalian bukan sebagai orang yang kalian lihat, saya gengsi gitu. Kalau misalkan kalian gengsi ya, kalian tahu nggak petani itu penghasilannya bisa lebih besar daripada orang yang mohon maaf, yang misalkan sudah punya pekerjaan tetap. Iya benar Yes, Bu. Misalkan saya, bukan hanya dosen ya, banyak dosen di luar sana juga. Itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan pendapatan petani, mereka sudah mendapatkan bersih, itu mereka bisa 1 bulan, misalkan anggap saja tembakau, itu kalau ditukar, mereka itu bisa 2 digit sebetulnya. Lumayan ya ternyata. Sangat lumayan, itu 1 kali panen. Baru satu kali panen. Jujur saya itu 2 digit, Wow, oke, karena memang cukup menjanjikan sih ini ya Bu ya. sangat menjanjikan Dan sekali. sepertinya juga ini salah satu, mungkin agroteknologi salah satu pekerjaan yang tidak bisa dibandingkan oleh AI ya Bu ya. Soalnya kan zaman sekarang itu lagi marak-maraknya juga pekerjaan yang digantikan oleh AI. Sedangkan agroteknologi mungkin iya sangat kecil kemungkinannya dapat digantikan oleh AI ya Bu. Sekalipun menggunakan, kita ada pengembangan namanya interesting of technology. Jadi ada teknik yang namanya IOP. Di situ kita menggunakan pengembangan teknologi untuk otomatisasi. Jadi misalkan kita punya penjadwalan irigasi, sederhananya ya, kita punya penjadwalan irigasi. Kita sudah tidak perlu ke lahan. Kalau misalkan petani lulusan agroteknologi ingin menjadi petani, menurut saya mau jadi petani saja, saya tidak mau bekerja ikut orang. Silakan. Dia punya pengembangan sistem pertanian, salah satunya itu. Saya tidak mau ke lahan. Saya hanya ingin mengolah. Saya sebagai otaknya. Jadi ya sudah, pakai HP dia bisa menyiram itu, dijadwalkan. Iya. Wah, Jadi sekalipun digantikan oleh ada AI, tapi tetap harus ada operator yang menjalankan. Dan tetap ada otak pertanian itu tidak bisa digantikan dengan, kalau AI kan mohon maaf kita cenderung untuk terprogram dulu. iya benar. Iya, Ya, sekali kalau pertanian itu tidak dicasar, kalau terprogram, karena kita mengikuti alam, mengikuti siklus alam. iya. Jadi ya itu dia Sobat UKK. Jadi agroteknologi itu nanti kalau kalian setelah lulus nih berkarir ya nggak cuman pacul-pacul aja karena memang aspeknya tuh jauhannya luas sekali ya Bu ya. Dan sangat menjanjikan karena ini eranya tidak akan pernah habis. Ya kan selalu ada inovasi-inovasi baru. Dan juga sepertinya saya sebutkan tadi, pertanian adalah salah satu tulang punggung bagi perekonomian dan kehidupan bangsa. Kita hidup pun selalu berdampingan dengan ya agroteknologi, kita makan, padi, roti itu kan semuanya berasal dari pertanian ya Bu ya. Oke, nah sebelum kita tutup nih, mungkin Ibu ada pesan dan motivasi untuk teman-teman ataupun generasi muda yang ingin berkontribusi dan berkarir di dunia pertanian, khususnya agroteknologi Bu. Oke. Pesan untuk yang ingin berkarir di agroteknologi, harus mau dan harus bersedia berkembang. Karena kembali lagi kita berhubungan dengan alam. Alam itu punya siklus yang kompleks yang kita tidak bisa menitik beratkan pada salah satu faktor saja, tapi banyak yang harus kita hubungkan. Jadi kalau kalian mau berkarir, pengembangan pertanian itu sangat banyak, peluangnya sangat besar karena
Kembali lagi itu tidak tergantikan dan kalian harus mau berusaha, harus bersedia berkembang. Itu harus titik perhatiannya. Harapan Ibu ke depannya untuk prodi agroteknologi di Universitas Karipat Kediri ini bagaimana? Oke, harapan saya semoga ke depannya program studi agroteknologi bisa berkembang lebih pesat lagi dengan anak-anak yang sekarang sangat unik, sangat saya berterima kasih sekali dianugerahkan anak-anak yang mahasiswa seluruh sivitas juga rekan dosen yang sangat kolaboratif sekali. Iya, jadi harapan saya kita semua bisa berkembang dalam jangka panjang nanti program studi agroteknologi bisa menjadi tumpuan yang besar untuk Universitas Kahuripan Kediri. Ya, amin. Ya, luar biasa sekali. Ya, terima kasih banyak ya Ibu Zen atas waktu dan kesempatannya sekaligus inspirasinya yang sudah di-sharing hari ini ya Bu ya. Semoga semakin banyak generasi muda yang sadar bahwa pertanian itu sangatlah keren karena ya itu salah satu apa ya memiliki peran yang sangat besar untuk masa depan bangsa. Betul sekali ya. Nah itu dia teman-teman, Sobat UKK, untuk podcast yang penuh wawasan hari ini, saya tutup. Terima kasih banyak Ibu Zen. Terima kasih kembali. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.